Profesor Arthur Ellison, ilmuwan Inggris yang menemukan cahaya di tengah ilmu pengetahuan. Suasana sunyi menyelimuti ruang konferensi internasional, Conference on Medical Science and the Quran, yang digelar di Kairo, Mesir, pada tahun 1985. Di hadapan para ilmuwan, cendekiawan, dan pakar lintas negara, sebuah momen bersejarah tercatat. Prof. Ellison, seorang ilmuwan senior asal Inggris, menyatakan keislamannya secara terbuka, setelah melalui perjalanan panjang pencarian spiritual dan ilmiah. Prof. Ellison bukanlah sosok sembarangan. Ia adalah profesor di University of London, dan kepala jurusan teknik elektro. Namanya dikenal luas dalam dunia akademik dan riset, terutama dalam bidang elektrobiologi dan parapsikologi. Namun, jalan hidupnya berubah drastis, ketika ia memimpin delegasi Inggris dalam konferensi ilmiah internasional, tentang hubungan antara ilmu pengetahuan dan Al-Quran. Titik balik dalam konferensi ilmiah. Pada konferensi tersebut, para ilmuwan Muslim mempresentasikan sejumlah ayat Al-Quran, yang ternyata selaras dengan penemuan-penemuan ilmiah modern, khususnya dalam bidang kedokteran, embriologi, dan fisika kuantum. Salah satu momen yang paling membekas bagi Prof. Ellison, adalah ketika ia menyimak presentasi tentang ruh dan kehidupan setelah mati dalam perspektif Islam, yang dibandingkan dengan pendekatan Barat dalam ilmu parapsikologi dan metafisika. Penjelasan Al-Quran tentang ruh, jauh lebih logis dan selaras dengan hasil-hasil riset modern dalam bidang kesadaran dan energi non-fisik, ujar Prof. Ellison dalam pernyataannya kala itu. Ia mengaku tercengang, dengan bagaimana Al-Quran mampu menjelaskan fenomena metafisika yang selama ini menjadi teka-teki dalam dunia ilmiah. Menurut laporan panitia konferensi, Prof. Ellison bahkan melakukan diskusi panjang dengan para ilmuwan Muslim, termasuk Dr. Zahlul El-Nagar, seorang ahli geologi, dan ilmuwan Al-Quran asal Mesir. Dalam diskusi tersebut, ia menyatakan bahwa pandangan Islam lebih mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar, yang selama ini tidak terjawab dalam tradisi ilmiah Barat. Pengakuan dan syahadat. Puncak dari perjalanan spiritual Prof. Ellison terjadi di penghujung konferensi, ketika ia secara terbuka mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan peserta konferensi. Dengan suara bergetar, namun penuh keyakinan, ia menyatakan keimanannya kepada Allah dan Nabi Muhammad. "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah," ucapnya. Hadirin menyambutnya dengan takbir dan peluk haru. Sejak saat itu, Prof. Ellison secara resmi menjadi seorang Muslim, dan mengganti namanya menjadi Abdullah Ellison. Ilmu, hidayah, dan transformasi diri. Masuk Islam bukanlah akhir, melainkan awal dari perubahan besar dalam hidup Prof. Ellison. Ia mulai mempelajari Al-Quran secara mendalam, bahkan mengadakan seminar-seminar yang mempertemukan sains dan agama Islam. Dalam wawancara dengan media Mesir, ia menyatakan bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi sistem kehidupan yang menyeluruh. "Saya telah mempelajari Hindu, Buddha, dan agama lain. Tapi saya menemukan bahwa dalam Islam, tidak ada pertentangan antara sains dan agama. Justru keduanya saling menguatkan," katanya. Langkah Prof. Ellison mendapat perhatian luas, baik dari kalangan akademisi maupun masyarakat umum. Di Inggris, banyak kalangan menganggap keputusannya kontroversial, tetapi ia diam teguh pada keyakinannya. Ia mengatakan bahwa keputusannya untuk masuk Islam, bukan didasarkan pada emosi atau tekanan, melainkan pada kajian mendalam, dan pengakuan terhadap kebenaran, yang ia temukan dalam Al-Quran.